Mana usaha dalam hal kurus mana berbuat dengan berbuat menulis mana Abu Muslim Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi mana saya sunnah berkeluh Al-Habib Abu Bakar Muhammad bin Faras Allah belum merhamu dari jangan Allah alaihi mana bahasa muzakar al-din dan al-akhirah wal arwah jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin safi min jihad al-fatihah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين tamyizul fara'id was sunnah. Sakniki bab mertelaaken perbedaane unsur-unsur salat yang wajib dan sunnah. Alhamdulillah, hari ini masih kita bisa lanjutkan dan mudah-mudahan terus berlanjut insyaallah. Dengan terus ngaji dan mengkaji soal sholat. Majelis niki dipun wastani disebut-sebut kelawan majelis awalumah nggih. Awalumah terambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal yaitu awalumah yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Gitu. Fa in satuhat sailu amalih wa in fasadat fasada sailu amalih. Awal ma pertama hisab, pertama amal yuhasabu yang dihisab bihi kelawan ma sapa al abdu kaula. Pertama-tama amal perbuatan yang dihisab oleh Allah Subhanahu besok di hari kiamat itu as-sholatu sholat. Jelasnya fa'in sholuhat, kalau bagus sholatnya sholuhat maka bisa dipastikan bagus opo sairu amalih seluruh jenis dan macam daripada amal perbuatan seorang hamba. Pertama-tama terus yang dihisab adalah sholat. Wa in fasadat, sebaliknya wa in fasadat, apabila ternyata sholatnya buruk, sembrono, asal dikerjakan, buatan rajin ngaji soal sholat, fasadat, lalu rusak sholatnya, yuk fasadat sa'iru amalih, maka bisa dipastikan seluruh amal perbuatannya itu menjadi nilai buruk. Nek coro rapot, nek sholati abang, maka yang lainnya jadi merah. Kok sakit Ustaz? Ya itu sudah merupakan ajaran yang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama-tama harus kita perhatikan adalah sholat. Dengan keberkahan sholat, dengan pancaran barokah, nafahat dan asrar daripada sholat, maka akan terpancar, tertanam dalam diri kita, lalu mengeluarkan perilaku dan akhlak yang baik. Jadi semangat baca Qur'annya, jadi meningkat sedekahnya, barokahnya sholat. Kira-kira gitu kesimpulan hadis. Saya baca dua hadis dulu sebagai pendahuluan yang diawali dengan awal. Yang pertama, awal ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Yang kedua hadis awal ma yata'allaqu bil mar'i ahluhu wa mal. Awal ma utawi awal-awale perkara yata'allaqu sing berhubungan bil mar'i kelawan wong dengan seseorang, itu ahluhu keluarganya, wa malu
wa auladuhu dan ini hadis ada di sini dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali. Pertama-tama sesuatu yang berkaitan, yang berhubungan, yang mempunyai resiko tuntutan kepada kita, itu pertama adalah keluarga kita dan anak-anak kita. Berarti kalau dikaitkan dengan awal ma yahasabu bil abdu tadi, maka setelah kita memperhatikan sholat kita, maka pertama-tama yang harus kita perhatikan dari amal perbuatan keluarga dan putra-putra kita adalah sholat mereka. Karena nanti terusannya hadis, ketika besok di hari kiamat, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda demikian, maka ya'ti yaumul qiyamah, maka yang datang pada hari kiamat pertama menjadi tuntutan kepada kita dan keluarga. Keluarga kita akan datang kepada kita. Hadza la yu'allimuna mimma jahilna. Ini ya Allah, ketika kita sudah misalnya sudah lolos dan sudah lulus, datang anak kita. Ini ya Allah, orang tuaku yang tidak mengajarkan kepada kita apa yang tidak kami ketahui. Wa hadzal ladzi at'amana min haram wa la ya'rifu wa la na'rifu. Ini ya Allah yang memberi makan saya makanan yang haram, dan saya tidak tahu kalau itu konsumsi haram diberikan kepada kita. Demikian juga istri kita menuntut kepada kita. Jadi pertama-tama orang yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita besok hari kiamat, kalau dari segi tuntutan adalah anak-anak dan keluarga kita. Kalau tadi hadis menerangkan bahwa pertama-tama yang dihisab dari amal perbuatan kita adalah sholat kita, sedangkan tanggung jawab kita yang paling erat menyatu dengan diri kita adalah keluarga dan anak-anak kita. Maka setelah sholat kita, yang akan dituntut pertama-tama besok hari kiamat adalah kita akan ditanya bagaimana sholatnya istri kita, apakah sudah kita perhatikan haidnya. Jangan-jangan dia sudah suci tapi kita nggak tahu. Itu tanggung jawab para kepala keluarga, namanya juga kepala. Apakah penghitungan haidnya sudah betul? Apakah putra putri kita yang ngaji qiraati semua itu, terutama yang perempuan yang sering kita lihat, sudah balik apa belum, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita pada kitab Ihya Ulumuddin tentang Tamyizul Faraid was Sunnah. Membagi secara jelas kita tahu antara yang wajib dan sunnah. Kemarin sebenarnya sudah kita bahas, akan tetapi ini sebagian kita rinci. Mengapa kita harus tahu yang sunnah, yang wajib, kemudian yang kalau yang wajib dalam bentuk rukun, rukunnya sholat, yang sunnah ada dua, apa? Sunnah hayat dan sunnah tab'at. Sunnah hayat dan sunnah tab'at. Yang wajib rukun-rukun yang sudah kita sebutkan, saya sebut secara cepat, dalam niat takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, julus baina sajdatain, tumaknina,
wal julus lil tasyahhudil akhir, ya tahiyat akhir, wa tasyahhudul akhir termasuk baca tahiyat akhir. Duduknya ya rukun, baca tasyahudnya ya rukun. Apa itu? Yaitu tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatul lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Makanya disebut tasyahud, karena tasyahud menyimpan kata asyhadu. Terus sudah itu namanya tasyahud. Sisanya itu sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup. Kalau mau lebih sempurna, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang dibaca oleh Nabi, oleh para ulama, karena ingin mempertebal rasa adab budi pekerti, sehingga jangkar Kanjeng Nabi berdasarkan tentu ada hadis-hadisnya tentang penghormatan kepada Nabi, termasuk pengakuan para sahabat tentang kepemimpinan para Nabi. Ana sayyid waladi Adam wala fakhr, kata Rasulullah, saya ini pemimpin seluruh umat manusia mulai zaman Adam sampai kiamat. Seluruh pimpinannya adalah kita, adalah aku. Wala fakhr, saya ngomong begini ini bukan karena sombong, bukan karena bangga. Akhirnya para ulama menambah sholawatnya kurang seret neka adik sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mau baca yang mana? Terserah. Mau baca yang ajarannya Kanjeng Nabi, yang ori, yang otentik, monggo. Mau baca yang ada tambahannya para ulama, ada sayyidiyanya, ya monggo. Anu mungkin yo lebih utama yang ori. Polisi yang ajaran ini Kanjeng Nabi tidak juga. Kenapa? Karena memperhatikan ta'addub, berakhlak dalam menyebutkan nama Rasulullah, apalagi bersolawat kepada Rasulullah, itu juga makin memantapkan hati. Nah itu kok melebihi ajaran Kanjeng Nabi. Ya, kalau idza ta'arud bainal adab apa istilah kalau berbeda atau saling mendahului bainal amri wal adab, idza ta'arada aw tasabaqa bainal amri wal adab quddimal adab. Ada kaidah kata para ulama, kalau ada perintah lalu balapan atau mungkin seperti bertentangan atau berbeda antara perintah dengan budi pekerti, maka kata para ulama yang didahulukan adalah budi pekerti. Contohnya ketika kita kumpul sama orang tua kita atau guru kita atau kamu lah, guru kita bertamu sama kita, lalu orang tua kita duduk di kursi, guru kita duduk di kursi. Kata orang tua kita, kalau lu gini banget, boten pulau lagi mau. Lu gini, boten. Jadi mana yang lebih utama? Duduk di kursi mensejajarkan diri dengan guru, atau duduk di bawah yang menyalahi perintah tapi lebih sopan? Okay? Menurut naluri kita, ukuran kemanusiaan kita, tentu lebih sopan duduk di bawah.
Itu juga yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, oleh para sahabat yang lain. Ketika baginda Rasulullah SAW sakit, ditunggu-tunggu tidak keluar-keluar. Lalu Nabi memberi isyarat, hadis terkenal, beri isyarat supaya Sayyidina Abu Bakar ngimami di Masjid Nabawi. Perintahkan Abu Bakar ngimami. Begitu sudah maju, Abu Bakar sudah di depan, ternyata Rasulullah keluar, sholat di belakang. Sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq mundur, ayo Abu Bakar kan? Nggak mau, saya Abu Bakar belakang. Saya Abu Bakar menyalahi perintahnya Rasul. Akhirnya Rasulullah juga yang jadi imam. Saya Abu Bakar menyalahi perintah Rasul, tidak apa, karena mendahulukan ayat. Sama ketika sahabat penyair besar pada zaman itu dan kemudian menjadi sahabat. Ketika Rasulullah datang, orang-orang berdiri. Kata Rasulullah, jangan berdiri, duduk semua, duduk semua. Para sahabat duduk semua. Karena Kanjeng Nabi nggak mau dikultus ya. Kecuali satu ini, siapa sih biasanya? Malah mengeluarkan syair. Ini budayawan. Mengeluarkan syair, qiyami li azizi wajibun wa minal ajabi napa ya Allah ya kalian. Walhasil ini, berdiriku untuk orang kemuliaanku bagiku adalah wajib. Dan sungguh heran bagi orang yang berakal tidak berdiri kepada orang yang dimuliakan. Lalu dia tetap berdiri. Secara lahiriah menyalahi perintah Rasulullah SAW. Tapi kemudian diterima oleh Rasulullah. Akhirnya malahan sahabat yang penyair ini kemudian pada masa yang lama kemudian dibikin mimbar oleh Rasulullah SAW untuk mengartikulasikan syair-syairnya yang membesarkan agama Islam yang baru tumbuh saat itu. Walaupun agak terlalu panjang, tapi inti daripada yang ingin saya terangkan itu, mau baca yang pakai Sayyidina, monggo. Mau baca yang tidak pakai Sayyidina, monggo. Yang penting yang mana yang lebih terjawab oleh hati kita. Dibaca dua-duanya secara bergantian, ya, itu salawat. Salawat kepada Rasulullah SAW. Yang penting ini ngertinya, jangan ngototnya. Yang penting duduk soalnya dipahami. Wassalamul awal, termasuk yang wajib adalah salam yang pertama. Kalau salam yang kedua itu sunnah. Di luar ini adalah sunnah. Apa misalnya? Misalnya raf'ul yadain fit takabir, mengangkat tangan di seluruh takbir. Terus takbir, mau ruku, mau i'tidal, bangun dari tahiyat awal, berdiri, itu semua sunnah, termasuk al-julus lit-tasyahhudil awal, duduk untuk tahiyat yang pertama, semua itu sunnah. Kata Imam Ghazali, penting kamu paham mana yang wajib, mana yang sunnah, termasuk tingkatan sunnah. Kamu perlu tahu mana yang sunnah, mana yang sunnah. Terus kalau ada pertanyaan, wong nek perbedaan antara wajib dan sunnah jelas.
Karena kalau yang wajib membuat sholat kita yang menentukan sah atau tidak. Nah, buat apa gunanya? Sunnah dengan sunnah kok dibedakan? Nah, Imam Ghazali bukan pertanyaan, kemudian dijawab sendiri. Penting mengetahui maratibus sunnah tentang tingkatan sunnah antara ab'ad dan hay'at. Yang ab'ad gimana? Yang ab'ad harus dibayar dengan sujud sahwi. Yang sunnah ab'ad harus dibayar dengan sujud sahwi. Misalnya lupa tahiyat awal, lupa kunut, atau lupa rokaat. Akhirnya diambil yang kecil. Kita lu apa-apa, saking khusyuk. Ambil yang paling kecil, jangan yang paling besar. Nek yang paling besar, engko nek salah kedaden jadi kurang. Tapi kalau ambil yang kecil, maka menjadi lebih. Lebihnya itulah yang dibayar dengan sujud sahwi. Nah, itu lupa terhadap, ragu juga tentang suatu rukun, itu juga sunnah dengan sujud sahwi. Kata Imam Ghazali, sebelumnya saya bacakan dulu yang sunnah hayat. Kita sudah tahu semua, itu juga awal iftitah, ya Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Itu juga jangan jangan hanya satu macam. Setidak-tidaknya yang saya tahu ada 3 macam doa ini. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallah 1. Tabarakasmu ta'ala jatuh wa la ilaha ghairu 1. Ya 2, 3. Allahumma baini wa baina khataaya wa anta baina masyriq maghrib wa lakini min khataaya wa al-khatab al-abyad. Dan maghsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Semua hadisnya kata guru saya, muhaddits yang ahli hadis, Profesor Dr. Sayyid Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Beliau Profesor Dr. Wali Kutub juga diakui oleh kalangan aulia, yang ilmuwan juga mengakui beliau sebagai seorang ilmuwan. Ulama Azhar mengakui beliau sebagai ahli hadis. Beliau mengatakan 3-tiganya hadis doa iftitah ini sahih. Jadi Allah baik-baiknya yang dikerjakan umumnya oleh teman-teman kita yang lain aliran itu sahih hadisnya. Jangan di nomor 2 sama. Kalau saya kadang-kadang saya baca bergantian, atau kadang-kadang juga digabung. Terus yang penting tahu duduk soalnya. Itu semua adalah sunnah hayat. Sunnah hayat. Ta'atu surah, takbiratul intiqalat dan lain sebagainya. Sudah. Dan sekarang keterangannya, apa perlunya kita tahu tentang maratibus sunnah, tingkatan-tingkatan sunnah. Iya, kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan kita, kata Imam Ghazali, maka sholat itu bisa diibaratkan sebagai wujud manusia. Wujud manusia ini ada unsur yang organ-organnya menjadi organ penentu, di mana kalau tidak ada organ tersebut maka dia bukan lagi manusia. Ada sama-sama organnya, misalnya hati, ya, jantung sama ya. Saya tidak ngerti. Ya, jantung, paru-paru, apalagi 3. Jantung, paru-paru, ya, ginjal, paru-paru, jantung. Tanpa ini selesai, bukan lagi manusia tapi jenazah. Ada organ yang lain, di mana tanpa organ itu masih ada manusianya.
tapi nggak bisa apa-apa. Misalnya manusia tanpa mata, manusia tanpa indera penciuman, manusia mulutnya sakit terus. Organ penting, tapi organ penting dan mengurangi fungsi daripada kemanusiaan itu sendiri, kata Imam Ghazali. Itulah ibaratnya kalau yang jantung, ginjal, dan paru-paru itu rohnya sholat, sedangkan mata, apalagi hidung dan lain sebagainya itu sunnah abadnya sholat. Abadnya sholat artinya apa? Sholat kalau tidak pakai tahiyat awal itu terasa timpang. 4 rakaat kok nginci, jelek. Ada unsur organ-organ tubuh manusia, tanpa organ tersebut kemanusiaannya tetap, fungsi badanianya juga tetap, tapi jadi jelek. Misalnya manusia ya ada, tapi hidungnya nggak ada bolongan tok misalnya. Ya kan penciumannya tetap. Misalnya telinganya tetap, tapi daun telinganya nggak ada. Misalnya. Tangannya ada, tapi jari-jarinya nggak ada. Ya bisa berfungsi cuma tangannya, tapi tidak optimal. Kata Imam Ghazali, ini fahya mukammilatun lil husni kastiqwasil hajibaini wastidaratil lihiyati wa ghairiha. Maka itu merupakan unsur yang menjadi baiknya sholat. Jadi dalam sholat pun kata Imam Ghazali ada yang menjadi ruhnya sholat. Apa ruhnya sholat? Yaitu al-khusyu' wa hudurul qalbi. Hadirnya hati, khusyuknya di dalam sholat, itulah ruh daripada sholat. Sholat kok nggak khusyuk sehingga lupa baca Fatihah, apalagi lupa baca Fatihah, maka mengakibatkan sholat kita tidak sah. Itu jatuhnya sholat. Sholat sudah selesai sholatnya, tapi lupa kalau wudunya sudah batal. Nah, dengan kata lain, sholatnya tanpa wudu. Karena itu livernya sholat, maka itu tadi bukan sholat. Karena kalau diibaratkan manusia, itu sudah bukan manusia karena tanpa roh. Kalau yang dilupakan itu adalah abadus sholat, misalnya seperti lupa tahiyat awal, lupa qunut, menambah sujud, misalnya sudah duduk dua sujud, kadang-kadang terjadi duduk dua sujud, ya aku mau sujud, pindah kita bisa ngapain pindah, akhirnya duduk lagi, sujud lagi. Yang tahu hanya kita, yang ragu hanya kita. Kelupaan seperti itulah yang disyariatkan sujud sahwi. Karena jelek, sholat kok sujudnya 3 kali. Atau lupa tahiyat awal, atau lupa qunut. Lupa qunut kalau menurut mazhab Syafi'i itu sunnahnya yujabaru bisujudis sahwi. Sunnah dibayar dengan sujud sahwi.
Kenapa? Karena hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan mazala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berkunut di waktu subuh hatta faraqat dunya, sampai beliau meninggalkan dunia. Itu hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Meskipun berbeda dengan gurunya. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Imam Malik. Gurunya Imam Malik. Imam Malik menyatakan bahwa Rasulullah itu kunut itu kalau ada peristiwa. Pernah sahabatnya Rasulullah SAW dikirim karena minta bantuan pembaca Al-Quran. Dikirim sejumlah sahabat, saya lupa sukunya. Ternyata sampai sana dibunuh. Sahabat-sahabatnya Rasulullah itu dibunuh. Dalam Al-Quran disebutkan nama jazaa'ul ladzina yuharibunallah fil ardi fil ardi fasada ayuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim. Jadi, itu kalau gitu harus diperangi, harus disalib, harus dipotong tangannya karena sudah minta bantuan, dikirim, dirampok, sudah hukum mencuri, mau membunuh, sudah hukumnya pembunuh dan sebagainya. Rasulullah kunut. Kata Imam Malik, waktu peristiwa-peristiwa gitulah Rasulullah. Bagi yang madzhab Malik, tidak apa-apa. Sebagian terjadi pada penduduk Madinah, walaupun kebanyakan madzhab Syafi'i. Dan perlu digarisbawahi. Nopo yang digarisbawahi? Kunut ini yang perlu kita pahami pada duduk masalah. Kunut yang diikhtilafkan oleh para ulama itu adalah kunut subuh. Imam Malik berpendapat boten sunnah kunut subuh kalau tidak ada peristiwa. Sedangkan Imam Syafi'i dan imam lain-lain berpendapat Rasulullah kunut subuh walaupun tidak ada peristiwa. Dengan kata lain bukan kunut nazilah. Kunut ada peristiwa namanya kunut. Kata Imam Malik, kunutnya Rasulullah waktu subuh itu kunut nazilah. Oleh karena itu Rasulullah kunut ya waktu subuh, ya waktu zuhur, ya waktu asar. Tapi kalau ada peristiwa. Kalau menurut Imam Syafi'i, Rasulullah itu kunut nazilah. Ya zuhur, ya asar, ya subuh kalau ada peristiwa. Kalau nggak ada peristiwa, Rasulullah tetap kunut. Hanya saja di waktu subuh. Satu. Jadi yang diistilahkan itu. Yang kedua, ulama jumhur, ulama sedunia itu ittifaq, sepakat tentang kunut. Kunut yang mana? Satu, kunut nazilah itu. Jadi tidak ada satupun seorang ulama yang menganggap tidak sunnah kunut nazilah itu tidak ada. Madhab apapun di atas dunia, kecuali tidak tahu ya kalau misalnya yang aneh-aneh yang di luar Rabitatul Alamul Islami, di luar Liga Dunia Islam saya tidak tahu. Ini yang jumhur. Satu yaitu kunut nazilah. Semuanya menyatakan sunnah hukumnya kunut. Yang kedua, kunut fin nisfil akhir min Ramadan. Kunut pada 15 hari terakhir pada waktu bulan ijma. Nek ana wong salat witir di akhir Ramadan kanggo kunut, berarti ngaji kurang. Lho saestu kula mboten memojokkan. Nek ngaji lengkap niku soalnya ittifaq. Masjidil Haram, bosin Mesir, bosin Jordan, bosin Kuwait. Semua kalau sudah 15 ke atas dari bulan Ramadan itu kunut, karena itu kunut sunnah bil ijma'il ulama.
Gitu. Itulah pengantar pengajian kita pada malam hari ini. Satu, yang berkaitan dengan pentingnya mengetahui tentang yang wajib-wajib dari yang sunnah, termasuk pentingnya kita mengetahui tingkatan wajib dalam sholat dan hikmahnya juga. Wallahu a'lam. Tinggal beberapa waktu, monggo barangkali kita pertajam pengajian kita ini dengan banyak jawab, menawi nambahi ilmu dan pengetahuan kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kalau berbicara masalah kewajiban dalam sholat dan rukun sunnahnya, menurut Islam pun menyampaikan beliau. Kajian yang terakhir adalah kita khusyuk agar beliau sholat kita ini sempurna. Setelah tangan ini diawali dengan takbiratul ihram, itu pun khusyuk, konsentrasi penuh. Namun di tengah-tengah pilih kerjaan, kadang pilih permasalahan, kemudian dikembalikan lagi. Artinya kita kurang konsentrasi penuh. Yang pertama tadi ngeten ini pun termasuk sebelum khusyuk. Napa hasilnya? Menawi kita jadi khusyuk penuh mulai takbiratul ihram sampai salam. Napa ada tip atau cara-cara agar sholat kita ini semua benar? Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan al-khusyuk fi shalah. Silakan ini berapa namanya juga ngajinya pun dewasa. Kita termasuk masalah asrarus sholat. Asrarus sholat, rahasianya yang perlu digali di dalam sholat. Terus nyata al-khusyuk niku jelas merupakan rumus sholat. Al-khusyuk itu juga merupakan maksudus sholat. Khusyuk itu merupakan rohnya sholat sekaligus tujuan utama daripada sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Qalam, wa aqimis sholata li dzikri. Wa aqim, dan dirikanlah wahai Muhammad as-sholata akan sholat. Tujuannya li dzikri, untuk mengingatku. Jadi tujuan sholat ini adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lain-lain, misalnya inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Mana nggih? Sesungguhnya sholat itu mencegah orang yang sholat dari segala kekejian dan munkar. Itu masuk pada bagian hikmahnya sholat. Hikmahnya sholat. Kalau tujuan daripada sholat yang paling
asasi adalah wa aqimis sholata lidzikri. Iqamatul arkan wasyurut wassunan fis shalah innama hiya syuri'at lidzikrillahi ta'ala. Disyariatkan beberapa rukun maupun syarat sholat itu adalah untuk mengantarkan hati kita supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka kalau sholat kok tanpa khusyuk, maka sholatnya nggak sah. Nggak sah menurut siapa? Gitu. Atau pada ukuran apa? Ya pada ukuran ayat Al-Quran tadi, sholatnya nggak sah. Cuma persoalannya khusyuk niku ukurannya nopo. Khusyuk itu adalah pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Sedangkan syahidah itu adalah ukuran indrawi. Apa namanya? Manusia itu bisa memberikan vonis hukum kepada hal-hal yang kasat mata. Karena khusyuk itu pekerjaan hati, maka harus diukur dengan organ-organ tubuh yang kelihatan. Contohnya, organ tubuh yang kelihatan adalah kewajiban membaca takbir. Mau sholat harus takbir dulu. Tangannya di atas, tangannya diangkat, lisannya berbunyi Allahu Akbar, hatinya niat Allahu Akbar, saya niat sholat isya. Itu kenapa? Karena itu pintu masuknya sholat. Para ulama menerangkan itu merupakan rukun pintu masuknya sholat. Jadi harus ingat. Kalau tidak ingat misalnya, begitu sudah tengah-tengah sholat, saya tadi niat apa enggak? Niat apa enggak? Batal sholatnya. Kenapa? Karena innamal a'malu. Jadi sekali lagi, karena khusyuk itu perbuatan hati, maka yang bisa diukur adalah organ-organ yang kelihatan. Oleh karena itu ukuran sholat khusyuk itu adalah apabila syarat dan rukunnya sholat telah ditunaikan dengan baik, baru itu merupakan indikator atau ukuran atau parameter bahwa sholatnya adalah sah. Kenapa sah? Ya mergo itu ukurannya khusyuk. Nek wis takbire tepat, niate tepat, maca Fatihah tepat, kok ternyata enggak khusyuk. Ya berarti niku gak iso dibahas, maksudnya bukan nggak bisa dibahas, nggak bisa diukur. Nah, kata Imam Ghazali, orang yang syarat rukunnya sudah pas, wudhunya sudah tepat, takbirnya sudah tepat, niatnya sudah tepat sampai salam, tapi pikirannya seiling tuku, seiling pasar, seiling iku podo karo ngadep nang Gusti Allah tanpa roh. Tanpa apa? Ya kayak kaman ada janazatan ila Allahi rabbil alamin. Seperti wong sing nyuguhi badan nang rasane Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Imam Ghazali. Dengan kata lain, menurut Imam Ghazali, sholat yang seperti itu yang butuhnya badan, bukan butuhnya manusia yang berakal. Ya, terus saya sebut tidak sah tadi, tidak sah menurut tinjauan tasawuf yang berukuran pada ayat wa aqimis sholata lidzikri. Saya ulangi lagi supaya tidak salah paham. Tidak sah dikembalikan kepada ayat itu tadi. Sekali lagi saya katakan bahwa khusyuk itu sulit tolok ukurnya. Oleh karena sulit tolok ukurnya, karena khusyuk dan hudurul qalbi, hadirnya hati itu
tidak ada parameternya, maka yang dijadikan parameter adalah rukun dan syaratnya sholat. Kok lagi wudhu, jelas tidak sah, jelas tidak khusyuk. Maka jelaskan kira-kira. Boleh? Cukup ya? Oke. Doa dalam sholat yang itu menurut kira-kira bisa dilakukan. Karena saya pernah mendengar doa yang paling afdal itu dilakukan di dalam sholat, tapi di luar ada sholat. Yang kedua, kalau itu sah, terus dilakukan di mana? Di sujud terakhir atau setelah salat? Karena tujuan sholat itu adalah mengingat Allah, dan caranya supaya mengingat Allah dengan benar itu adalah khusyuk. Salah satu sarana untuk khusyuk adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, baginda Rasulullah SAW, para ulama itu sudah mengajarkan doa-doa yang ada dalam sholat, termasuk doa yang jelas dibaca oleh Rasulullah ketika tahiyat sudah selesai. Begitu tahiyat akhir selesai, itu jelas ada hadisnya, Rasulullah menambah doa, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta Allahumma a'udzubika Allahumma a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min al-ma'tham wal maghrib. Atau ditambah doa-doa lain. Ini artinya Rasulullah mengajarkan bahwa ada tempat-tempat yang mustajab dan dianjurkan doa. Yang paling terkenal adalah ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sujud, lalu beliau bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'akthiru fihi du'a." Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah ketika sujud. Perintah Rasulullah, karena keadaan paling dekat, fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah ketika sujud itu doa. Jadi waktu sujud kan doa. Sujud yang mana? Terserah. Itu mana saja. Saya mau ditaruh di terakhir karena apa jenenge? Ya kalau di rakaat pertama, di sujud pertama, Tuhan itu ya takut capek di depan. Itu saya kira itu manusiawi. Maksudnya kalau istilah Imam Ghazali-nya minal mu'tadalil insan. Jadi termasuk tradisi manusia itu kalau sudah akhir ditambah apa itu mari masih doa gak apa-apa. Kalau sujud pertama di rakaat pertama doa, nanti takutnya lali ya bingung dan lain sebagainya. Jadi adapun ditaruh di sujud terakhir pada rakaat terakhir, baik itu oleh para ulama atau siapa saja, semata-mata itu merupakan temuan yang menusuk. Enggak ada. Kalau hadisnya jelas fa'akthiru fihi du'a. Jadi dengan kata lain, keterangan para ulama, sujud itu dianjurkan, doa itu dianjurkan memperbanyak ketika sujud. Sedangkan kalau waktu ruku, kalau ingin lama, kan sunnah juga lama ruku, maka dianjurkan memperbanyak tasbih. Ganjarannya bodoh ya. Subhana rabbil azim wa subhana rabbil azim wa subhana rabbil azim wa imamnya guru tangi-tangi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wis mau ping 10 imamnya guru tangi, tambah lagi. Jadi tidak ada istilah nunggu imam pun ada. Kalau sholatnya khusyuk, ya ini keterangannya seperti itu.
Misalnya panjenengan nemu imam, kok lama? Surah itu, ruku itu rezeki. Jadi tidak ada istilah kayaknya semua copet terlalu. Mulai. Justru itu rezeki panjenengan diberi kesempatan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Kok imamnya sujud lama? Itu rezeki kita membaca doa sepanjang-panjangnya. Oh, coba dirasani. Itu ngomong. Yang saya dapatkan dari apa yang saya aji itu. Jadi yang nggak boleh lama itu ya itu. I'tidal, sujud duduk di antara dua sujud, tahiyat awal nggak perlu lama. Tahiyat awal itu nggak boleh lama. Selesai harus begitu. Ditambah doa, boten asa. Kenapa? Karena tahiyat awal itu disyariatkan untuk kebaikan sholat. Maksudnya, cek kapan patang rakaat nyicik terus. Sama misalnya i'tidal. I'tidal itu disyariatkan supaya mari rukuk gak langsung jerukuk. Tidak i'tidal dulu. Ya ini kajian ulama. Ini kajian ulama. Kalau dikaji itu pelajaran nih, pelajaran saking Kanjeng Nabi ya sudah jelas. Cuma apa istilahnya pengupasan dan pengkajian para ulama sebatas yang kita dapatkan khazanahnya dari para ulama itu macam i'tidal itu hikmah disyariatkannya adalah supaya gak jeruk. Sujud al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud itu dikaji oleh para ulama disyariatkan untuk misah saja. Nah ini kaji lo goyo apa jalan itu lo sujud itu lo nggak bisa kan? Nah, tahiyat juga begitu, tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir suwe-suwe ini nggak apa-apa. Malah contohnya Kanjeng Nabi baca doa banyak. Ada kuali, wah Rabbi Firman Muhammad Al-Qarizkan wasi'an halal tayyiban mubarakan. Malah berkenan sama makruh malah. Kalau melebihi tahiyat bisa batal sholat. Karena memanjangkan sesuatu yang harusnya pendek. Rukun qasir kok ditakwilkan, kok dipanjangkan. Betul angsa, mau coba tahiyat awal betul angsa. Itu anu loh, itu haram nih buat yang pulang. Kalau jangan dosa, kalau doa waktu sholat mah. Ya ini memang ya. Kalau tadi kan harusnya bahasa Arab ya, karena kalau kita punya hajat sendiri, kita doa dengan bahasa Indonesia ya. Dalam sholat kabul. Jadi doa dengan bahasa yang kita punya itu tidak apa-apa. Yang penting jangan dilahirkan sama dengan bacaan sholat. Nanti akhirnya sholat kita ini sebenarnya bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Jadi para ulama mengatakan kalau berdoa ya kalaupun dengan lisan jangan sampai diperdengarkan. Cukup untuk diri sendiri. Donga itu aslinya mau bahasa Arab mau bahasa apa saja itu sama saja. Kita pakai bahasa Arab karena mencontoh dungane Kanjeng Nabi. Sak semerap kula niku mau. Mbok menawi wonten keterangan ingkang langkung luas nggih monggo. Ini masalah kunut Pak ya. Pengalaman saya pada waktu sholat jamaah di luar perjalanan ke sholat, imamnya itu tidak pakai kunut. Apakah saya bisa mengikuti apa gimana sholat saya satu enggak itu? Itu pengalaman saya waktu pertama. Ini ada pertanyaan. Kalau kita makmum misalnya dalam perjalanan imamnya tidak kunut, kita
kunut apa enggak, sedangkan saya kebiasaan adalah kunut dan meyakini kunut sesuatu yang sunnah dalam sholat. Saya jawab berdasarkan normanya saja. Norma ini orang sholat jamaah, kewajiban imam adalah mendudukkan diri sebagai pemimpin sholat. Artinya ya syarat rukunnya harus tepat, nek moco ya harus dipahami oleh makmum dan seterusnya. Layak untuk diikuti. Maksudnya layak untuk diikuti gimana? Di sholat itu kudu genah, wacana ini kudu genah, syarat rukunnya harus jelas kasat mata, bisa kelihatan genah. Makmum ketika dia sudah niat makmuman lillahi ta'ala, artinya sudah mengikatkan diri untuk ikut dan patuh dengan apa yang dilakukan oleh imam meru. Jadi kalau dalam bahasa fikih iktidal ikut. Bagaimana kalau antara imam dan makmum berbeda? Kalau berbeda, maka carilah solusi sehingga norak. Carilah solusi yang norak bahasa lainnya, yang enggak terlalu ekstrim. Wah, tambah kemarin. Boleh sih enak tambah ekstrim. Ekstrim tambah sepan. Yang tidak nyolok. Contohnya imamnya gak sholat gak kunut, makmum biasa kunut tapi sing pendek. Rabbil firli wal walidayya. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Rabbil firli wal walidayya. Allahu akbar. Cukup. Sudah menggugurkan kesunahan. Demikian juga nek imamnya tidak melakukan barang sunnah. Karena sampean sudah makmuman lillahi ta'ala, ojo melawan imam ngelakoni sunnah. Contohnya imamnya lali gak tahiyat awal. Subhanallah betul pancet terus tahiyat dewe. Mau dan mau harus berdiri. Kenapa? Karena tahiyat awal itu sunnah, sedangkan ikut imam hukumnya wajib. Termasuk pun nggak mau kayaknya tambahin soal itu misalnya lagi ya mendahului imam, termasuk tidak sopan mendahului imam. Imam suruh rukuk di sini. Sah nopo batal sholatnya? Tetap sah kalau tidak lebih dari satu rukuk. Imam Qul minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Amin. Sami Allahu liman hamidah. Di sini boten batal, tapi elek niku salate. Makruh. Masuk makruh. Kenapa? Karena inti daripada orang makmuman itu al-iqtida, manut kepada imam. Modal tahiyat di rumah imam habis salam. Sebaiknya Anda salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imam wis wiridan, apa maksudnya? Nah, ini meninggalkan yang wajib. Imam itu sudah mengajarkan yang wajib, sudah melaksanakan yang sunnah. Salam itu, untuk macam tahiyat, makruh mana? Pokoknya ikut imam. Imam sudah melakukan rukun yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti dia cerita bahwa kita nggak tahu Pak harus biasa. Cekap normanya begitu normanya. Jadi silakan kembangkan sendiri. Wallahu a'lam. Sabar, monggo kita akhiri kelawan iki qasidah sajane tujuan ini kita tambah foto.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alaika bi taqwallah fi sirri wal alam wa qalbaka nadhibhu minar rijsi wad daram. Alaika bi taqwallah fi sirri wal alam wa qalbaka nadhibhu minar rijsi wad daram. وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشمها المحن. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديك من افتتن. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. وإن ترضى بالمقسوم اهتم نعما وإن لم تكن ترضى به اشتفي حسن. عليك بتقوى الله في السر والعلم وقلبك نظفه من الرجس والدرن. وصل بقلب حاضر غير غافل ولا تنهى عن ذكر المقابر والكفن. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كطريق إلى الوطن. وعليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. وما ذاله إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمع. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. فيا رب عاملنا بلطفك ودينا بجودك واصلنا من الزيغ والفتن. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. ووافق وسدد واصلح الكل ودينا لسنة خير الخلق والسيد الحسن. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان. عليك بتقوى الله
وقلبك نظفه من الرجس والضرر والحمد لله رب العالمين.